Selamat datang di channel Catatan Misteri ke-13, channel yang membahas tentang mitos dan kenyataan misteri yang terjadi di sekitar masyarakat kita. Jangan lupa klik tombol subscribe, suka dan bagikannya ya, agar saya dapat lebih bersemangat dalam memuat konten di channel ini, gratis. Terima kasih. Selamat menyimak. Andi benar-benar terpukul, betapa tidak, dalam rentang 2009, rumahnya yang terletak di sudut selatan Jakarta telah 3 kali dibobol maling. Pelakunya pasti orang yang sama, demikian bisik hatinya. Ya, sebagai salah seorang pengusaha muda yang sukses, maka, Andi dan keluarganya memberikan kepercayaan penuh kepada keluarga Suroto untuk merawat sekaligus menjaga rumah mewahnya itu. Yang paling aneh, Suroto dan keluarganya baru terbangun ketika Andi menanyakan apa yang baru saja terjadi sehingga rumahnya berantakan seperti itu. Tahun ini, 3 kali rumah saya disatroni maling. Modusnya pun sama, demikian kata Andi kepada beberapa polisi yang datang. Polisi pun hanya mengangguk sambil terus mencari petunjuk. Setelah meminta agar tempat kejadian perkara untuk sementara jangan diganggu, mereka pun kembali sambil membawa Suroto untuk dimintai keterangan. Dan menjelang pukul 20 waktu Indonesia Barat, Suroto pun kembali dengan muka kusut. "Bagaimana Cak?" tanya Andi. "Pak, saya cuma bisa minta maaf dan siap nerima salah," sahut Suroto lirih. Andi hanya terdiam, walau hatinya panas, tetapi, ia tak mungkin menjatuhkan hukuman apalagi mengusir keluarga ini dari rumahnya. Kesetiaan keluarga ini sudah benar-benar teruji. Maklum, sudah lebih dari 10 tahun mereka ikut bersama dengannya. Boleh dikata, Andi, istri dan Nita anak kesayangan mereka sudah menganggap keluarga Suroto sebagai bagian dari keluarga mereka sendiri. Hanya itu yang keluar dari mulut Andi. "Cak, karena sudah 3 kali, maka, saya tidak mau terjadi lagi untuk keempat kalinya, insya Allah Pak," sahut Suroto dengan wajah penuh penyesalan. "Ya sudah," demikian ujar Andi sambil berlalu menuju ke kamarnya. Suroto pun mengangguk sambil berdiri dan mohon diri dengan suara yang nyaris tak terdengar. Setibanya di kamar, Suroto langsung memeluk Neneng, sang istri dan Agus anaknya yang masih balita dengan penuh perasaan. "Kenapa belakangan ini nasib kita selalu jelek?" ujarnya di antara isak tangisnya. "Sabar Cak, kita sedang mendapat ujian dari Allah," sahut sang istri membesarkan hati. "Yang aku gak habis pikir, kenapa tiap kejadian mata kita kayaknya lengket ya?" jawab Suroto sambil balik bertanya. Neneng terperangah, tak lama kemudian terdengar suaranya penuh keheranan. "Iya ya, kenapa bisa begitu ya Cak?" "Wah, jangan-jangan kita disirep," jawab Suroto dengan penuh keyakinan. "Aku harus segera pulang kampung," desis Suroto. "Mau ngapain Cak?" tanya sang istri dengan perasaan khawatir. "Akang mau minta syariat dari Simbah," jawab Suroto mantap. "Tapi kalau udah dapat, langsung pulang," pinta Neneng manja. Suroto pun kembali merengkuh istri dan anaknya dengan penuh kasih. Esoknya, dengan perasaan mantap, Suroto pun minta izin dan mengutarakan niatnya pada Andi dan keluarganya yang kala itu sedang sarapan. Andi hanya tersenyum sambil berkata, "Cak, zaman sudah berubah, kenapa harus mencari-cari yang seperti itu? Apalagi, sekarang ada satpam yang menjaga." "Saya masih penasaran. Saya cuma minta izin dan restu dari Bapak," jawab Suroto dengan mantap. "Baiklah kalau begitu, salam buat semua keluarga di kampung," kata Andi sambil mengeluarkan beberapa lembar uang dan diserahkannya kepada Suroto. "Berikan kepada nenek untuk sekadar beli sirih." "Terima kasih Pak," sahut Suroto sambil menerima uang tersebut. Singkat cerita, setelah menempuh perjalanan hampir 14 jam, Suroto pun tiba di kampung halamannya di salah satu kota di bilangan Jawa Timur. Sekali ini dia tak ingin membuang waktu. Setelah sejenak beristirahat dan menyerahkan amplop titipan Pak Andi kepada Bunda tercinta, ia pun segera menuju ke rumah Mbah Wito, sesepuh yang disegani di desanya. Setelah menceritakan maksud kedatangannya, Suroto pun menceritakan kejadian yang menimpa keluarga Andi. Sambil tersenyum, Mbah Wito pun bangkit dan menuju ke salah satu ruangan yang selalu tertutup di rumahnya yang tak seberapa besar itu. Hampir 1 jam Suroto menunggu. Tak lama kemudian terdengar derit daun pintu dan Mbah Wito tampak mendekat sambil membawa 4 butir buah pinang. "Ini buah pinang yang jatuh pada hari Jumat Kliwon. Tanam di 4 sudut rumah tuanmu," sambil membaca mantra sebagai berikut. "Singa barongkang bau rekso ana ing lodaya, ingsun enjalu tulung, reksanen pomahan kuyan ana kang ganggu gawe sira balekna." Biasanya, jika ada orang yang berniat apalagi berbuat tidak baik,
maka ia pasti akan melihat seekor macan besar yang mengaum dan siap menerkam. Sekarang segeralah kembali ke Jakarta, istri dan anakmu menunggu, papar Mbah Wito panjang lebar. Suroto langsung mohon diri dan kembali ke rumah untuk pamit dan langsung pulang ke Jakarta. Setibanya di rumah, ia pun langsung mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Mbah Wito. Dan benar, seminggu kemudian, satpam yang menjaga rumah Andi minta mengundurkan diri. Pasalnya, ketika akan buang air kecil di balik pepohonan di pojok tembok, ia melihat kelebat seekor harimau yang menggeram. "Saya melihat ada macan," ujarnya penuh ketakutan kepada Andi. Dan sejak itu, sampai dengan sekarang, keluarga Andi hidup dengan tenang dan damai. Demikianlah cerita tentang amalan ilmu pagar gaib untuk rumah agar terhindar dari perbuatan jahat. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalam.